Oke kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Rijal, biasa dipanggil Rijal. Sebenarnya saya sudah bikin video terkait pengantar mata pelajaran kita pada hari ini, mata pelajaran tata artistik. Tapi setelah saya cek, ternyata display kamera atau display wajah saya itu tidak terlihat di screen recordnya, sehingga mohon maaf nanti ketika materi setelah ini atau pengantar pelajaran kita setelah ini itu tidak ada display dari kamera atau wajah saya. Nah kawan-kawan, silahkan nanti disimak video ini dengan baik sekitar mungkin 18 menit. Silahkan kawan-kawan untuk sifatnya hanya perkenalan dan pengantar, jadi santai saja. Kawan-kawan bisa buka di ruang kelas, kawan-kawan bisa buka di rumah, kawan-kawan bisa buka dimanapun ketika kawan-kawan punya waktu senggang. Tapi mohon diperhatikan bahwa batas menonton video dan mengisi Google Formulir itu nanti hari Jumat sekitar pukul 20.00 WITA. Jadi mohon itu diperhatikan, jangan juga untuk karena sifatnya santai lalu tidak ditonton dan tidak mengisi Google Formulir, karena presensi akan saya lihat dari komentar kawan-kawan di YouTube dan juga bukti ketika mengisi Google Formulir yang ada di data saya. Sehingga silahkan simak video ini dengan baik-baik. Sekali lagi mohon maaf karena ternyata displaynya tidak muncul di materi yang sudah saya rekam tadi. Terima kasih. Selamat belajar. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya nggak tahu kalian kapan mengakses video ini. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya M. Rijal, bisa dipanggil Rijal, boleh dipanggil kakak, asal jangan bapak ya, karena kalian juga manggil guru-guru yang lain seperti Pak Zainal, Pak Azmi, Pak Munir, Pak Riko dengan sebutan kakak atau abang. Jadi biar disamakan saja, boleh dipanggil kakak atau boleh panggil Rijal juga, terserah. Dalam semester ini akan menggantikan Ibu Nova selama 4 bulan yang mengikuti kuliah profesi. Jadi kita akan sering atau intensif bertemu selama 4 bulan ke depan. Nah mungkin pada pertemuan pertama ini kita hanya akan sedikit perkenalan terkait siapa saya dan apa kira-kira yang akan coba kita pelajari dalam mata pelajaran tata artistik ini. Nah tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rijal, bisa dipanggil Rijal. Saya merupakan lulusan dari SMK Negeri 3 Banjarmasin, masuk di tahun 2017 mengambil prodi broadcasting. Saat itu merupakan angkatan kedua, karena angkatan pertama itu dibuka di tahun 2016. 2016 itu broadcasting baru terbentuk satu kelas, jadi sekitar 35an orang. Saat itu di angkatan pertama ada seperti Kadela, Kak Sipa, Kak Rahman. Dan mungkin jika kawan-kawan pernah nonton film Sri, itu merupakan film dari angkatan pertama broadcast. Nah jadi saya adalah angkatan kedua broadcast SMK Negeri 3 Banjarmasin. Kemudian di tahun 2017 saya masuk itu sudah ada 2 kelas broadcasting, dan sampai sekarang pun tetap bertahan 2 kelas. Dan kemudian di 2018 saat itu ada pembukaan lagi prodi film, kita sebutnya prodi ya, atau jurusan atau program keahlian film. Jadi pada saat saya kelas 11 itu baru dibuka program keahlian film, dan sampai beberapa tahun ke depan masih dicoba dibuka satu kelas. Dan kemarin saya dapat kabar terbaru, ternyata sudah 2 kelas. Artinya untuk broadcasting dan film ini sudah ada 4 kelas. Ini sungguh perkembangan yang sangat luar biasa. Nah mungkin kawan-kawan yang pernah nonton film-film Sapa Kawanan seperti Utas Jagau, Baca Kot Pandir, Kitab di Balik Batu, Bunyi Banyu, Renjana, Ulahan Ulin, terus Magot, terus Dalam Rumah dan lain sebagainya, itu adalah hasil karya produksi saya dan teman-teman. Kebanyakan
Kalau di film Baca Kod Pandir saya sebagai sutradaranya, sedangkan di film-film lain saya banyak mengambil job desk atau dipercaya untuk mengemban job desk sebagai unit manager produksi. Jadi lebih kepada ranahnya manajemen. Nah, itu mungkin perkenalan singkat terkait diri saya. Jadi kawan-kawan, nanti kita akan bertemu selama 4 bulan ke depan dalam mata pelajaran ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin tidak setiap saat saya bisa masuk di ruang kelas. Sebagai gantinya nanti kita akan coba belajar secara mandiri, karena kawan-kawan selama pandemi ini juga pasti punya pengalaman terkait belajar jarak jauh ya. Jadi nanti entah akan ada forum diskusi, entah akan ada penugasan, entah akan ada anjuran untuk menonton video sebagai pengganti aktivitas kita di ruang kelas. Jadi mohon dimaklumi nantinya kalau memang saya tidak bisa hadir di ruang kelas, karena memang kesibukan saat ini juga sedang berkuliah di Universitas Lampung Mangkurat. Saat ini sudah semester 5 dan mengambil 22 SKS di sini, sehingga banyak pula aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan di kampus. Jadi kita akan coba untuk mengakomodir keduanya. Aktivitas perkuliahan tetap jalan dan aktivitas mengajar menggantikan Ibu Nova juga tetap jalan. Nah, pada pertemuan awal ini mungkin kita akan belajar dulu terkait dasar-dasar, seperti kita akan coba menelisik terkait pengetahuan dasar tentang tata artistik, baik itu film atau broadcasting. Nanti akan kita hubungkan apakah tata artistik di film dengan tata artistik di broadcasting itu sama, dan apakah tata artistik di film dan broadcasting itu sama dengan tata artistik yang ada di seni pertunjukan seperti teater misalkan. Nah, kita juga akan belajar terkait sejarahnya. Jadi di setiap mata pelajaran, apalagi mata pelajaran yang sifatnya pengantar atau yang teoritis sejak awal, itu menjadi sesuatu yang biasa ketika kita mencoba untuk menelisik dulu terkait sejarah mata pelajaran atau topik yang akan kita bahas. Jadi kita akan mengulik sedikit nanti terkait histori dari tata artistik ini, dan kita juga akan mempelajari secara sepintas dulu di awal ini terkait tata kerja dari tata artistik ini. Nah, mungkin itu pertemuan pertama kita. Nantinya karena saya masih ada beberapa penyesuaian di kampus karena ada program praktisi mengajar, kebetulan praktisi mengajarnya dari Singapura, sedangkan kita di sini dari Banjarmasin, sehingga kita masih coba rapat di kampus terkait penyamaan jadwal, sehingga nanti mungkin minggu yang akan datang saya baru bisa bertemu kawan-kawan di ruang kelas. Nah, namun sebelum bertemu di ruang kelas itu, mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan atau analisis yang harus kawan-kawan isi dulu. Anggaplah ini sebagai pemanasan atau pretest seperti itu. Jadi nanti akan saya kirimkan Google Form. Kawan-kawan silahkan isi. Yang pertama itu nanti saya ingin tahu bagaimana gaya belajar dan strategi yang teman-teman inginkan. Misalkan kalau gaya belajar itu terkait kenyamanan kawan-kawan atau tipe kawan-kawan, bagaimana seorang pengajar harusnya memberikan materi dan pendekatan seperti apa. Jadi gaya belajarnya ada auditori, ada visual, dan kinestetik. Bagi kawan-kawan yang lebih suka nonton video, lebih suka presentasi, lebih suka melihat gambar dan lain sebagainya, itu silakan nanti pilih visual. Jadi nanti pembelajaran kita akan menyesuaikan dengan voting dari kawan-kawan semua. Kalau kawan-kawan lebih suka praktek, lebih suka aktif di kelas, lebih suka untuk melakukan sesuatu atau bergerak dan lain sebagainya, silakan pilih kinestetik. Jadi nanti pembelajaran kita akan menyesuaikan dengan kondisi kawan-kawan, bukan pembelajaran yang saya paksakan saya bawa ke ruang kelas tanpa kawan-kawan ikut campur di dalamnya. Sehingga kalau nanti memang kawan-kawan mungkin lebih suka auditori yang sifatnya mendengarkan, terus dengan musik, dengan podcast dan sebagainya, kita juga mengakomodir kebutuhan itu. Karena pembelajaran saat ini itu kan berpusat pada peserta didik. Jadi bukan kemudian guru masuk ceramah lalu
kawan-kawan hanya sebagai benda mati yang sifatnya hanya mendengarkan, bukan seperti itu. Kawan-kawan punya andil di ruang kelas, sehingga saya berharap kawan-kawan bisa aktif nanti di proses pembelajaran kita, dan inilah salah satu ikhtiar kita untuk bagaimana pembelajaran ini bisa menyesuaikan dengan kondisi para peserta didik. Nah, kawan-kawan juga bisa diminta nanti untuk mengisi strategi apa kira-kira yang bisa saya gunakan untuk belajar di kelas. Nanti bisa tanya jawab, bisa diskusi, bisa debat, bisa presentasi, bisa demonstrasi, bisa apalagi praktek dan lain sebagainya. Silahkan kawan-kawan nanti pilih 3 strategi apa yang ingin kawan-kawan lakukan agar saya bisa menyesuaikan dengan bagaimana kesiapan kawan-kawan semua, sehingga pembelajaran ini lagi-lagi adalah bukan milik saya, bukan milik Bu Nova, bukan milik guru-guru semua, tapi pembelajaran ini adalah pembelajaran milik para peserta didik. Nah, itu yang perlu kawan-kawan isi nanti. Selain itu, harapannya ketika belajar di mata pelajaran tata artistik ini, kawan-kawan juga kemudian bisa lebih aktif dan mendapatkan perubahan tingkah laku, karena esensi dari belajar itu kan sebenarnya merubah tingkah laku ya, jadi sesuatu yang belum baik kemudian menjadi lebih baik, dari sesuatu yang belum tahu kemudian menjadi tahu, sesuatu yang belum mengerti kemudian menjadi lebih mengerti, dan lain sebagainya. Itu esensinya belajar, sehingga dan belajar ini jangan diartikan hanya sebagai proses yang ada di ruang kelas. Belajar ini kan ruang lingkupnya sangat luas. Kawan-kawan ketika diskusi di kantin, atau ketika main game, atau ketika mengamati di sekeliling, itu juga merupakan proses belajar. Namun kemudian proses belajar ini agar lebih terencana, agar lebih terstruktur, maka adalah ada proses pembelajaran, dan proses pembelajaran itulah yang kemudian ada di ruang kelas, ada di sekolah, ada di instansi-instansi yang memang resmi dan sudah terencana seperti itu. Nah, kemudian maka harapannya adalah ketika kawan-kawan belajar di mata pelajaran ini, dan bukan hanya di mata pelajaran ini sebenarnya, tapi di mata pelajaran lainnya, kawan-kawan mengalami perubahan tingkah laku menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih mengerti, menjadi lebih memiliki keterampilan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit motivasi dan gambaran harapan saya terhadap kawan-kawan di mata pelajaran ini. Kemudian pesan saya, karena saya menggantikan Bu Nova mengajar di 5 kelas, ada 11 B BC, 11 B film, 12 A BC, 12 B BC, dan 12 film, jadi 5 kelas. Dikurangi dengan yang kelas magang 2, harusnya 7 kan, tapi kan ada yang magang 2 sehingga ada 7 kelas. Jadi harapannya untuk kawan-kawan, pesan saya, mohon dipikirkan benar-benar kawan-kawan setelah dari SMK 3 ini mau kemana. Kalau kawan-kawan memang ingin bekerja, silahkan belajar lebih giat, praktek lebih giat, karena agar kawan-kawan bisa bersaing di dunia kerja. Jangan sampai kemudian kawan-kawan lulus bersaing di dunia kerja kemudian tidak ada bekal yang dibawa. Nah, kawan-kawan kalau memang mikirnya sudah saya setelah lulus ingin kerja, maka persiapkan itu betul-betul, dan perbanyak untuk belajar, perbanyak effort untuk agar kira-kira kawan-kawan itu setelah lulus banyak perusahaan ataupun televisi ataupun production house yang mau menerima kawan-kawan dengan kompetensi kawan-kawan. Jadi silakan tingkatan kompetensinya. Nah, sedangkan bagi kawan-kawan yang mikirnya pengen kuliah di yang linear, misalkan di prodi televisi dan film di ISI Yogyakarta atau di IKJ atau di lainnya, maka silahkan berkarya lebih banyak. Kalau tadi meningkatkan kompetensi untuk bekerja, kalau yang sekarang adalah berkarya lebih banyak. Silahkan banyak-banyak produksi, banyak-banyak ikut festival film, banyak-banyak ikut lomba, banyak-banyak ikut kegiatan yang memang meningkatkan kompetensi juga, sama seperti yang kawan-kawan yang ingin bekerja. Silahkan perbanyak itu, karena nantinya ketika kawan-kawan ingin melanjutkan studi kuliah di prodi televisi dan film, maka kawan-kawan yang memiliki portofolio seperti sertifikat, mungkin penghargaan dan sebagainya, itu jalur masuknya akan lebih mudah. Nah, sedangkan bagi kawan-kawan yang
ingin kuliah di luar dari prodi, tidak linear maksudnya, tapi tetap di daerah kita, misalkan di Universitas Lambung Mangkurat. Sebagai gambaran saja, tahun 2020 ketika saya masuk di Universitas Lambung Mangkurat, dari 64 prodi itu kita lulusan broadcasting dan film itu ternyata hanya bisa masuk di 16 prodi. Nah, silahkan kawan-kawan pikirkan nanti setelah ini mau kemana. Ada beberapa contoh-contoh dari, kalau saya di teknologi pendidikan, kalau Adit misalkan yang baru lulus itu di ilmu komunikasi, kalian juga bisa masuk di ilmu hukum, administrasi publik, terus dan prodi-prodi lain, 16 prodi lainnya yang bisa kawan-kawan masuki. Kalau kawan-kawan masuk di kedokteran itu sudah pasti tidak bisa karena sifatnya tidak linear. Kawan-kawan tidak punya bekal untuk masuk ke kedokteran, sehingga memang ada batasan-batasan untuk beberapa lulusan, khususnya di kita, untuk memilih program studi yang bisa kita lanjutkan di tingkat universitas. Nah, kemudian untuk mengukur pemahaman, sebenarnya hanya semacam pretest. Jadi kawan-kawan nanti bisa untuk mengisi beberapa pertanyaan di Google Form yang sudah saya buat, yang sama dengan analisis sebelumnya. Ada sekitar 4 pertanyaan dan 1 harapan atau 1 pertanyaan terkait pelajaran yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi silahkan kawan-kawan nanti untuk menjawab pertanyaan itu. Harapan saya adalah silahkan jawab semampu kalian dulu. Jadi ketika kawan-kawan menjawab itu, jawab dengan pemahaman kawan-kawan terlebih dahulu. Setelah jawaban kawan-kawan itu sesuai dengan pemikiran kawan-kawan atau persepsi kawan-kawan di awal, baru kemudian boleh kawan-kawan buka buku, buka internet, buka jurnal, buka video, buka YouTube, dan lain sebagainya, referensi lainnya, dan kawan-kawan boleh menambahkan referensi atau jawaban dari sumber-sumber tersebut. Tapi saya ingin silakan nanti dicantumkan tautan atau linknya. Kalau kawan-kawan ngambil di YouTube, silakan salin link YouTube-nya. Kalau kawan-kawan ngambil di Brandly atau di website lainnya atau di internet, silakan juga salin linknya agar saya juga bisa mempelajari atau melihat kembali bagaimana referensi yang kawan-kawan dapatkan. Jadi sistemnya seperti itu ya. Jadi pendapat pribadi terlebih dahulu di bagian atas, terus di paragraf keduanya nanti boleh ditambahkan terkait referensi tambahan. Jadi selain mencari referensi yang ada di internet, kawan-kawan juga harus berpikir sendiri dulu atau membangun pemahaman sendiri dulu terhadap materi yang disampaikan. Kemudian ada beberapa minimal, seperti ada beberapa persyaratan sebenarnya yang tidak terlalu mutlak, tapi saya ingin seperti pendapat pribadi itu minimal 50 kata. Ini bukan bermaksud untuk membatasi kawan-kawan mencari referensi lain, tapi juga agar kawan-kawan itu terlatih berpikir dan terlatih untuk menyusun sebuah argumen atau kalimat, sehingga ini juga nanti digunakan di mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain itu terintegrasi, meskipun mata pelajaran kita adalah tata artistik. Nah, itu mungkin pengantar terkait mata pelajaran tata artistik ini. Dan karena ini sudah hari Rabu, untuk kelas yang kemarin saya tidak masuk, mungkin saya kirimkan videonya dan saya kirimkan Google Form-nya. Silahkan diisi dari hari ini, sejak saya kirimkan videonya sampai hari Jumat nanti pada jam 20.00. Jadi silahkan kawan-kawan manfaatkan waktu 2 hari untuk mengisi dan menonton video ini. Dan jangan lupa, sebagai absensi atau presensi dari kawan-kawan, silakan kawan-kawan komen di YouTube ini nama dan kelas, agar nanti saya tahu siapa yang sudah menonton videonya, dan itu juga menjadi presensi bagi kita. Jadi yang tidak mengomen video dan tidak mengisi Google Form-nya itu saya anggap tidak hadir. Nah, jadi silahkan diinformasikan ke teman-teman yang lain, saling mengingatkan. Dan mungkin untuk link video dan Google Form-nya nanti akan saya kirimkan secara personal saja melalui ketua kelas atau perwakilan ketua kelasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kawan-kawan ada pertanyaan, silahkan ketik di
komentar YouTube nanti akan saya balas, atau silahkan juga bisa diketik di Google formulirnya karena akan ada pertanyaan terakhir itu yang memberikan keleluasaan kepada kawan-kawan untuk bisa menjawab atau memberikan pertanyaan atau memberikan pendapat terhadap mata pelajaran tata artistik ini dan bagaimana proses pembelajaran kita ke depan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sekitar sudah 18 menit. Mungkin kawan-kawan nanti akan terlalu bosan ketika menonton ini. Terima kasih. Sampai jumpa di ruang kelas minggu yang akan datang, hari Senin, Selasa, Rabu yang akan datang. Sampai jumpa di ruang kelas dan terus semangat belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.